Virus Ebola, virus SARS, virus Corona, virus MERS, si virus rabies, si virus macupo, virus HIV, virus Lassa, virus Chimera, flu burung, influenza rotavirus, virus Zika lujo, si virus variola, virus herpes demam berdarah, si virus marbuk, lalu ada encephalitis, virus smallpox, malaria, dan virus pes bubo. Itulah nama-nama virus berbahaya sampai bisa menyebabkan kematian. Mari bersama kita melawan para virus, rajin cuci tangan dan menjaga kebersihan. Di rumah aja dulu, jangan keluyuran, agar penyebaran virus diputuskan. Semoga pandemi corona cepat berakhir. Ku rindu kumpul bareng temanku di sekolah. Hampir 2 bulan aku tidak sekolah. Aku sudah sangat rindu pada mereka. Mari bersama kita melawan para virus, rajin cuci tangan dan menjaga kebersihan. Di rumah aja dulu, jangan keluyuran, agar penyebaran virus diputuskan. Virus Ebola, virus SARS, virus Corona, virus MERS, si virus rabies, si virus macupo, virus HIV, virus Lassa, virus Chimera, flu burung, influenza rotavirus, virus Zika lujo, si virus variola, virus herpes demam berdarah, si virus marbuk, lalu ada encephalitis, virus smallpox, malaria, dan virus pes bubo. Itulah nama-nama virus berbahaya sampai bisa menyebabkan kematian. Mari bersama kita melawan para virus, rajin cuci tangan dan menjaga kebersihan. Di rumah aja dulu, jangan keluyuran, agar penyebaran virus diputuskan. Semoga pandemi corona cepat berakhir. Ku rindu kumpul bareng temanku di sekolah. Hampir 2 bulan aku tidak sekolah. Aku sudah sangat rindu pada mereka. Mari bersama kita melawan para virus, rajin cuci tangan dan menjaga kebersihan. Di rumah aja dulu, jangan keluyuran, agar penyebaran virus diputuskan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan kita tentang virus. Kali ini kita akan membahas tentang peranan virus bagi kehidupan. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri-cirinya virus, dan kita lihat sebetulnya virus itu banyak yang menyebabkan penyakit. Apakah hanya menyebabkan penyakit? Nah, kita ikuti kelanjutannya pada video ini. Namun sebelumnya mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semuanya. Peranan virus bagi kehidupan, terutama bagi kehidupan manusia, yaitu ada virus yang menguntungkan, ada virus yang merugikan. Kemudian nanti bagaimana kita mengenal lebih dekat tentang coronavirus yang sedang mewabah ini. Mudah-mudahan dengan mengetahui tentang coronavirus kita bisa menghindarinya. Jangan lupa juga berdoa, ya. Kita tingkatkan iman dan meningkatkan imun. Kemudian yang berikutnya yaitu pencegahan terhadap infeksi virus, dan yang terakhir kita mengenal dekat dengan virus HIV yang dulu juga sempat heboh, tapi masih kalah heboh dengan coronavirus. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang virus yang menguntungkan bagi manusia. Yang pertama yaitu interferon. Jadi interferon itu adalah zat yang dihasilkan oleh tubuh kita pada saat ada virus yang masuk. Jadi mungkin nanti dibahas lebih jelas di semester 2 kelas 11. Itu ada bab khusus tentang imunitas atau kekebalan. Jadi pada saat virus masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita secara alami akan menghasilkan interferon yang nanti bakal menyegah proses replikasi virus, di mana replikasi sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Nah, ini bisa dibuat atau direkayasa, ya, sehingga manusia bisa membuat interferon ini secara buatan yang tadinya secara alami diproduksi oleh manusia. Nah, ini dengan menggunakan rekayasa genetika, manusia bisa memproduksi interferon. Yang kedua yaitu profag, berfungsi mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Jadi ini para ahli menyisipkan gen-gen manusia, kemudian digabung dengan gennya virus, tepatnya yaitu gen yang bisa mendeteksi adanya bakteri patogen, ya. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada gen yang berfungsi untuk mendeteksi bakteri patogen. Ini disisipkan ke virus, dan selain mendeteksi juga bisa menghasilkan zat penangkal. Jadi secara alami tubuh kita ini, kalau kita imunnya sedang bagus, itu ada gen atau sel yang di dalamnya ada gen yang bisa selain mengenali juga menghasilkan antibodi atau zat penolak. Nah, itu disisipkan khusus untuk fase yang lisogenik tadi, ya. Mungkin masih ingat di video sebelumnya, ya. Nah, ini disisipkan sehingga bisa mengubah bakteri yang dulunya berbahaya menjadi bakteri yang bermanfaat dengan disisipkan gen-gen dari manusia. Dan berikutnya yaitu vaksin. Vaksin berfungsi untuk membentuk antibodi untuk mencegah invasi penyakit tertentu. Jadi ada virus-virus yang sudah dilemahkan, kemudian
dimasukkan ke dalam tubuh manusia, nanti bakal membuat kekebalan. Tapi ini kayaknya tidak dibuat di manusia ya, maka menggunakan makhluk lain yang kerabat dekat dengan manusia, atau menggunakan teknik rekayasa. Ini dilemahkan, kemudian dimasukkan di dalam tubuh kita. Nanti tubuh kita akan membuat antibodi atau kekebalan, sehingga suatu ketika ada virus sungguhan yang datang, maka tubuh kita sudah mampu untuk menangkalnya. Ya, mungkin penjelasan jelasnya itu nanti di kelas 2 ya, di kelas 2 atau kelas 12. Ada bab khusus, tapi ini mudah-mudahan sudah bisa jelas ya. Berikutnya yaitu peta kromosom. Jadi ini berfungsi untuk mengenal dan mengidentifikasi bakteri-bakteri patogen. Nah, ini dengan yang Provac tadi. Nah, ini bisa digabungkan antara DNA yang ada di virus dengan DNA manusia yang mampu mengenal patogen. Tapi teknik detailnya saya tidak tahu, guru hanya secara teoritis saja. Mudah-mudahan nanti ada di antara kalian yang bisa masuk di mungkin di farmasi atau apa ya. Nanti kalau tentang pembuatan vaksin, obat-obatan, masuk interferon dan lain-lain, mudah-mudahan nanti ada di antara kalian sehingga kamu punya manfaat yang luar biasa untuk kehidupan. Amin. Berikutnya yaitu virus-virus yang merugikan. Yang pertama yaitu yang menyerang tumbuhan. Di sini ada virus tungro, yaitu pada padi, ditularkan melalui perantaran wereng coklat dan wereng hijau. Virus RDBF, rice tungro spherical, ya. Kemudian yang kedua yaitu tobacco mosaic virus. Ini sudah sangat umum, ya, sesuai dengan namanya, menyerang tembakau. Kemudian turnip yellow mosaic virus, yaitu menyerang tanaman kapas. Berikutnya cucumber mosaic virus, namanya cucumber, menyerang mentimun. Kemudian citrus leprosis virus, citrus jeruk, ya, menyerang jeruk. Ada juga menyerang tebu, sugar cane, sugar gula ya, ini tanaman tebu ya. Bean mosaic virus, buncis bean ya. Kemudian wedge mosaic virus, menyerang tanaman agave. Ini beberapa contoh virus yang menyerang tumbuhan. Kemudian berikutnya yaitu virus yang menyerang hewan. Ada paramyxovirus, itu menyerang saraf pada unggas, pada ayam dan itik. Ini juga kayaknya bisa menyerang manusia ya. Kemudian ada Coxsackie, ada virus Coxsackie menyerang kuku, mulut hewan pemama biak, misalnya kambing, sapi, kerbau. Kemudian ada bovine papillovirus, kalau nggak salah ini ada sapi gila, nggak salah Medco. Kemudian berikutnya rhabdovirus, anjing ganggerah, nggak salah rabies ya. Kemudian ada sarcomavirus pada ayam. Kemudian orthopoxivirus, menyerang pada sapi. Kemudian berikutnya yaitu virus yang menyerang manusia. Sangat banyak sekali ya. Ada orthomyxovirus yang menyerang saluran pernapasan, yaitu penyakit flu. Varicella zoster menyerang kulit kita, yaitu penyebab penyakit cacat. Picornavirus atau poliovirus menyerang sel syaraf yang nantinya juga mempengaruhi otot pada kaki atau tulang ya, menjaga penyakit polio. Mumps virus ya, mumps virus ini menyerang sel-sel kelenjar ludah, menyebabkan penyakit gondong. Ini kalau saya masih kecil dulu sering sekali ya, yang kena. Nah, sekarang kayaknya jarang sekali. Ini gondong bukan gondok ya. Gondong nih, misalnya nanti pipinya jadi nyemplung. Ada herpes virus menyerang mulut, kulit, dan alat kelamin. Penyebabnya penyakit herpes. Saya dulu tuh kayak hampir tiap tahun ini kena
herpes, penyakit kulit yang menimbulkan gatal-gatal dan panas. Jadi orang kalau di desa itu menyebutnya suletan karena seperti terbakar. Kemudian hepatitis virus, penyebab penyakit hepatitis menyerang hati, ada hepatitis A, B, C, D, E, itu ada banyak sekali. Saya kadang-kadang sulit untuk membedakan ini. Mungkin nanti yang ambil jurusan kedokteran berarti sangat paham tentang itu. Mungkin nanti juga kita bisa diskusi tentang macam-macam hepatitis ini. Kemudian human immunodeficiency virus, virus HIV yang sempat viral dulu ya, mungkin kamu belum lahir. Sempat heboh ini ya, yaitu menyebabkan penyakit AIDS, hilangnya sistem kekebalan pada tubuh. Sampai hari ini masih menghantui sebetulnya ya, tetapi kalah tenar dengan COVID-19. Ebola virus ini menyebabkan penyakit Ebola. Makrofag yang diserang adalah makrofag dan fibroblast. Makrofag itu ada salah satu jenis sel darah putih pada manusia. Fibroblast itu ya serat atau fiber, jaringan ikat ini yang ada di dalam tubuh manusia. Kemudian rhabdovirus yang penyakit rabies. Ini awalnya terdapat pada binatang ya, pada anjing kalau salah ya, tetapi juga bisa menyerang manusia. Dengue virus atau yang diserang adalah sel darah. Nama penyakitnya itu demam berdarah. Ini juga masih hampir tiap tahun ada ya, tetangga-tetangga ini ya. Kemudian coronavirus, ini yang lagi tren hari ini, menyerang sistem pernapasan, menyebabkan penyakit pneumonia akut. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari ini semuanya. Kemudian berikutnya yaitu kita mengenal lebih dekat tentang coronavirus disease atau COVID-19. Ini berarti 19 ini diambil dari tahun ya, di mana virus ini merajalela. Ini keluarga dengan coronavirus penyebab penyakit SARS dan MERS. Ini kayaknya nggak sampai ke Indonesia ini ya. Ini nggak sampai ke Indonesia ini dulu sering kalau kita mau haji atau umroh, ini dikasih antivirus ini sudah diketemukan ya. Gejala COVID-19 itu ada demam, batuk, pilek, letih, lesu, serta mengalami gangguan pernapasan dan sakit tenggorokan. Ini menyebabkan sesak nafas ya. Jadi bukan sekedar pilek atau flu, tapi ini juga ada sesak nafasnya. Ini yang kadang-kadang menakutkan ini kita. Adapun upaya pencegahan ini dilakukan dengan yang nomor 1 yaitu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dengan harapan virus-virus yang menempel di tangan kita, di mana tangan ini merupakan salah satu alat gerak kita yang sering sekali menyentuh bagian muka kita, karena virus bisa menular melalui mata dan juga melalui pernapasan dan mulut. Jadi dia masuk melalui lubang ini ya, ada lubangnya ini. Karena itu tangannya selalu bersih. Dan berikutnya, hindari menyentuh mata. Ini masih ada hubungannya dengan tangan ya. Jadi kalau tangannya sudah steril, walaupun menyentuh mata atau hidung, insya Allah tidak apa-apa. Sama mulut ya. Oleh karena itu sering dicuci atau menggunakan hand sanitizer. Kalau saya pribadi, saya menggunakan ini ya, sudah saya siapin, saya menggunakan alkohol 70% gitu ya. Jadi sering saya semprotkan begini. Selain di tangan juga kadang-kadang saya semprotkan di sekitar tubuh saya ya. Ini teringat dengan dulu waktu di SMK 5 saya mengajar mikrobiologi. Jadi kalau mau bekerja itu juga sama ya, harus selalu steril. Di antaranya ini, menggunakan alkohol 70%. Kemudian mengenakan masker, sehingga apabila ada semprotan dari luar tidak masuk, atau kita sedang batuk juga kita tidak menyemprotkan ke orang lain ya, batuk, pilek atau bersin. Kemudian juga tidak meludah di sembarang tempat ya, jadi kita harus benar-benar kalau meludah mencari tempat-tempat yang kira-kira tidak dijangkau oleh manusia. Menjaga jarak ya, karena kita pada saat melesit atau pada saat kita bersin atau batuk, tekanan dari batuk kita atau
bersin kita ini bisa mencapai 1 meter bahkan 2 meter. Karena itu menjaga jarak. Hindari kontak fisik dengan pasien yang diduga atau yang terutama yang benar-benar gitu ya. Atau kita nggak tahu dia termasuk yang mana, maka kita harus jaga jarak. Hindari kontak dengan hewan sakit atau binatang liar. Kita nggak tahu karena virus ini juga bisa menempel ya. Walaupun dia tidak menyebabkan penyakit pada hewan tersebut, tetapi dia menempel di rambut-rambutnya itu di kemudian jika memasak daging atau telur matang secara sempurna sehingga virus-virus yang ada sudah hancur ya. Kemudian konsumsi sayur dan buah-buahan untuk meningkatkan imunitas. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa di dalam tubuh secara alami bisa membentuk zat penangkal virus namanya interferon. Nah, jika mengalami demam, batuk, dan sesak atau gejala-gejala yang mengarah ke COVID, segera cerita ya. Kalau anak-anak cerita kepada orang tuanya atau teman, dan setelah itu segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat sehingga segera bisa dipantau. Walaupun ini secara teori gampang gitu ya diucapkan, tapi kenyataannya kadang-kadang rasa takut, ada sungkan atau apa sehingga menghalangi kita untuk segera berkonsultasi. Jadi saya ini beberapa kali pilek, takut juga bahkan tempoh hari pernah ke dokter, takut juga, ternyata ya nggak apa-apa, saya nggak kenapa. Mohon doanya dari anak-anak sekalian atau siapapun yang melihat video ini, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita bisa beraktivitas secara wajar. Oke, yang berikutnya yaitu pencegahan ya. Pencegahan terhadap infeksi virus yang paling utama yaitu vaksinasi atau imunisasi, yaitu diberikan suntikan atau oral untuk membentuk antibodi sebagai respon adanya antigen. Bukan tak ceritakan sebelumnya tadi ya. Jadi biasanya di usia balita itu ibu-ibu kita sudah rajin membawa kita ke posyandu atau puskesmas untuk memberikan vaksinasi ya, divaksin dan dikasih dilatih, diberikan kekebalan sehingga nanti pada saat ada bakteri atau virus yang masuk yang menyebabkan penyakit sudah bisa ditangkal oleh tubuh kita. Nah, ini satu karunia dari Allah bahwa sebetulnya walaupun di luar ini banyak yang berbahaya, tapi dalam tubuh kita sudah ada lapisan-lapisan yang berfungsi sebagai benteng-benteng pertahanan tubuh kita ya. Mulai dari kulit kita, rambut-rambut yang ada di sini, kemudian keringat, lemak dan lain-lain. Juga nanti ada pertahanan di sebelah dalamnya lagi ya, dan namanya sel darah putih dan lain-lain semacam itu ya. Vaksinasi. Ini COVID ini kalau seumpama sudah diketemukan vaksinnya, nah insya Allah kita doakan ya, demi para ahli sudah mulai meneliti, mudah-mudahan segera diketemukan penangkalnya ya, vaksinnya. Berikutnya yaitu menerapkan pola hidup sehat sebagaimana yang tadi dibahas ya. Mengonsumsi makanan sehat seimbang. Jadi kita harus tahu makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu apa. Jangan hanya menuruti rasa. Makan yang penting rasanya bukan. Yang penting menyehatkan atau tidak bagi tubuh. Berikutnya berolahraga secara teratur. Teratur itu maksudnya ada ritme. Ya. Jangan terlalu sering juga. Nanti justru terlalu lelah kita ya. Malah sakit nanti. Jadi kita harus tahu ini secara teratur dan disesuaikan dengan usianya ya. Seperti saya ini ya sudah berapa, 50 harus diusahakan paling jogging aja atau jalan kaki atau sepedaan. Kalau balapan udah nggak kuat, beristirahat yang cukup. Jadi kalau malam ini jangan begadang terus saja, ini beristirahat yang cukup karena tubuh yang lelah menyebabkan imun menurun. Stres juga demikian ya. Mereka tadi dekatkan diri kepada Allah, tingkatkan iman supaya imun kita meningkat. Nah, pada saat iman, insya Allah stres juga akan berkurang. Menghindari rokok dan minuman beralkohol, nah, ya, untuk meningkatkan imun juga. Membiasakan mencuci tangan dengan sabun. Sekaligus juga mandi, mandi bagi umat Islam ada wudhu ya. Bukan sekedar cuci tangan saja, tetapi juga bisa wudhu. Sekali batal wudhu juga luar biasa. Sekaligus ibadah itu ya. Tidak sekedar cuci sabun hanya karena
virus, tapi kita mencuci tangan kita dalam rangka wudhu bersuci ya, gitu ya. Berikutnya tentang HIV. Ini ukurannya 1/70 kali dari ukuran sel darah putih manusia. Kemudian menyebabkan penyakit ini, acquired immunodeficiency syndrome. Jadi suatu sindrom atau gejala, kumpulan dari gejala-gejala di mana sistem kekebalan imunodefisiensi itu kekurangan atau hilang karena diserang oleh virus tadi yang kita tahu video sebelumnya, ada vasalisis tadi itu. Jadi sel darah putih jika diserang, sel darah putihnya hancur. Dan kalau sel darah putih tidak ada, berarti kita tidak punya ini ya. Ada sel CD4, jadi ada sel darah putih yang khusus serang untuk itu. Dapat ditularkan pada orang yang sehat melalui berbagai cara seperti hubungan seksual, sehingga dulu ini dianggap sebagai penyakit apa ya? Penyakit adab karena banyak menyerang orang-orang yang melakukan seks bebas. Tapi kenyataannya ada ibu-ibu yang diam di rumah ketularan juga. Bayi yang nggak ikut apa-apa ketularan juga. Makanya hati-hati. Jadi apa yang kita lakukan kadang-kadang tidak hanya menyebabkan penyakit pada diri kita, tapi juga bisa tertular. Termasuk juga lewat transfusi darah. Oleh karena itu di screening dulu biasanya ya. Kalau sekarang sudah sangat teliti para dokternya. Pemakaian jarum suntik bersama. Nah, kalau untuk di kedokteran juga sudah pakai yang disposable ya. Sering pakai buang. Kemudian dari ibu ini satu yang ceritakan ke anak ini juga, aku bilang mendalit ya. Udah saat ini AIDS belum ada obatnya. Hari ujian demi ujian selalu datang silih berganti ini ya. Oke. Baiklah, oke, ini tadi beberapa peranan virus. Kayaknya banyak ngeri-ngerinya ini ya. Oleh karena itu kita selalu berlindung kepada Allah dari segala mara bahaya dan penyakit. Saya kita selalu sehat. Ada yang mengatakan bahwa sehat itu sangat mahal. Sehat itu sangat mahal karena pada saat kita sakit ini mengeluarkan biaya yang luar biasa, sangat mahal sekali. Oleh karena itu kita mari berupaya untuk selalu menjaga kesehatan kita dan jangan lupa juga berdoa gitu. Karena penguasa alam semesta, pencipta dari virus ini adalah Allah. Dan kita bermunajat, bermohon kepada Allah mudah-mudahan selalu dijauhkan dari segala mara bahaya dan juga dari penyakit, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan khusyuk, dengan tenang, dengan nyaman gitu ya. Oke, ini tadi sudah kita pelajari peranan virus bagi kehidupan kita, yaitu tadi tentang virus yang menguntungkan, virus yang merugikan, kemudian mengenal dekat dengan COVID-19, terus bagaimana mencegah dari infeksi virus, kemudian mengenal lebih dekat HIV/AIDS. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang penting bagi tubuh kita, dan kita bukan sekedar bisa menjawab soal di atas kertas, tetapi kita bisa menjawab persoalan yang ada di atas bumi ini ya, di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.